Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lebih kurang 1 bulan yang lalu sebuah perusahaan Jepang yang mempunyai fasilitas produksi di Indonesia mengundang khatib untuk bertemu membahas bisnis. Agak jarang model bisnis yang ditawarkan. Perusahaan Jepang itu sangat merendahkan diri, hanya menawarkan diri untuk jadi OEM. Dia menyerahkan desain, merek segala macam kepada khatib agar memanfaatkan fasilitas dia yang ada di Indonesia. Sesudah ngobrol panjang lebar, segera saya sampai pada kesimpulan yang selama ini sudah saya pegang, bahwa Jepang memang sedang menderita sekali di dalam persaingan dengan Cina. Cina sekarang sedang mendominasi dengan produktivitas, mampu mengalahkan Jepang. Di dalam banyak aspek pun Jepang keteteran melawan kecepatan time to marketnya Cina dengan harga yang lebih murah. Pada tahun 80-an, Jepang berada pada posisi di atas, mendominasi, dan Amerika yang keteteran. Di dalam konteks ini, Sayyidiman Suryo Hadiprojo, mantan gubernur Lemhanas dan dubes di Jepang pada tahun 80-an, menyampaikan satu analisis yang menarik tentang bagaimana Jepang mampu mendominasi dunia pada waktu itu. Sayyidiman mengatakan bahwa kunci keberhasilan dominasi ekonomi Jepang di dunia itu adalah adanya arus mayoritas di tengah masyarakat Jepang yang bersifat teknologis. Sayyidiman lebih jauh mengelaborasi tentang pengertian teknologis di sini, lebih kurang adalah masyarakat yang tidak pernah berhenti untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik. Sayyidiman tidak mengelaborasi tentang arus mayoritasnya. Mari kita lihat dulu tentang masyarakat teknologis ini. Kira-kira 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, seorang akademisi dari sebuah universitas yang terkenal di Surabaya menyebutkan sebuah fenomena yang dia sebut sebagai beyond religion untuk menjelaskan bagaimana Jepang yang tidak punya Al-Quran bisa mengungguli umat Islam di Indonesia yang punya Al-Quran. Sepintas seperti menarik, tetapi saya berpendapat ini punya kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan ini kira-kira setara juga dengan kelirunya seorang pejabat negara yang baru-baru ini menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Gitu. Padahal yang diamati sama-sama kelakuan orang-orang yang beragama yang tidak mencerminkan tuntunan agama, lebih kurang begitu. Ya, kita tidak perlu marah-marah. Karena apa? Karena kita turut menyumbang terhadap salahnya persepsi ini. Bukankah Rasulullah sendiri juga mengatakan bahwa Islam itu mahjubun bil muslimin? Tidak kelihatan Islam yang gagah ini karena kelakuan kita yang morat-marit. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, masyarakat Jepang yang bersifat teknologis tidak muncul tiba-tiba. Kalau kita amati, bangsa Jepang sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu mampu menyebutkan angka mulai dari 1, 10, 100, 1000, 10.000 yang nolnya 4, sampai yang nolnya 8 mampu disebutkan dengan akurat. Sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sedangkan kita kalau banyak cukup 1000 aja, semua 1000 ya begitu. Bahkan di dalam catatan keraton-keraton di Jawa tidak ada itu angka, yang ada cuma Candra Sengkala.
Ada lagi kasus menarik, mari kita lihat. Ketika gempa besar menghantam Aceh dan menghasilkan tsunami, tsunami bahasa Jepang artinya gelombang di teluk. Semua bangsa yang mempunyai perbatasan dengan daerah cincin api tergerak untuk melihat. Jangan-jangan juga pernah mengalami tsunami besar sebelumnya. Bangsa Amerika meneliti di dataran di pantai barat dan sampai pada satu pemahaman bahwa pada abad 16 ada tsunami yang sangat besar, tapi mereka tidak tahu persis kapan. Mereka mencari data di Jepang, tercengang luar biasa. Di Jepang dicatat gempa itu dengan tsunami-nya, dengan tahun, bulan, tanggal, dan jam yang persis. Jepang tidak serta-merta menghasilkan barang-barang yang teknologi tinggi dan menghasilkan kesempurnaan, kecuali mereka secara seksama belajar dari alam. Tsunami yang sama pernah menghantam Jawa. Hasil yang kita peroleh cuma jangan pakai baju hijau, karena Nyai Roro Kidul tidak suka. Nasib sebuah bangsa yang berakal dan beriman dibandingkan dengan kaum yang fasik terletak apakah ayat-ayat yang diberikan Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam ayat-ayat kauniyah menjadi bahan pelajaran atau dimistifikasi. Mungkin sekarang kita tersenyum kecut atau tertawa mendengar kekonyolan kita tentang Nyi Roro Kidul. Tapi sesungguhnya mistifikasi kita terhadap Al-Quran masih berlangsung sampai hari ini. Masih berlangsung. Kita lebih suka melihat Al-Quran yang diindah-indahkan daripada Al-Quran yang mempunyai fungsi real sebagai petunjuk. Ayat ketiga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ayat 2-nya mengatakan, hudan Al-Quran itu, petunjuk, rambu, yang kalau diikuti kita selamat, kalau tidak diikuti kita tersesat. Bukan hiasan, bukan lain-lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Apa yang dilakukan bangsa Jepang persis seperti perintah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 191. Senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan bertafakur, sehingga sampai pada satu kesimpulan, tiada yang sia-sia di dalam penciptaan alam ini. Dan karenanya kita sampai pada satu kerendahan hati untuk minta dijauhkan dari api neraka. Apa minta dijauhkan dari api neraka? Artinya kita berbuat amal saleh. Apa yang kita lakukan dengan Al-Quran kita? Kita cuma bangga dengan Al-Quran. Tanpa pernah bisa menghasilkan makanan yang lezat. Hanya agul-agulan saja bahwa kita punya resep yang bagus tanpa pernah dibaca. Sementara bangsa-bangsa lain rajin menjalankan perintah Al-Quran untuk memperhatikan alam dan mencatatnya serta menjadi bahan pelajaran untuk menghasilkan kebaikan bagi dunia. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang bahkan lebih rendah daripada itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka yakin semua perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan yang sama, sebagian orang disesatkan oleh Allah, dan dengan perumpamaan yang sama, sebagian orang mendapat petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang yang fasik, orang yang nggak pakai otaknya. Kalau berkali-kali kita kena gempa bumi, berkali-kali kita kena kebakaran hutan, berkali-kali kena banjir, masih juga kelakuan begitu, artinya memang kita fasik. Harus beristighfar sungguh-sungguh. Tidak ada lain, karena sangat keras perintah Allah untuk mempelajari alam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam surat Ali Imran Allah juga berfirman, "Qad kana lakum ayatum fi fi'atainil taqatah. Fi'atum tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafirah. Yarawnahum mislaihim ra'yul ain wallahu yuridu binasrihi may yasha inna fi dzalika la'ibratal liulil absar." Tadi kata kunci dari Sayyidi Mansur Hadi Praja ada dua. Pertama teknologis, kedua arus mayoritas. Ada pertanyaan, apa porsi yang bisa disebutkan sebagai arus mayoritas? Apakah seperti kalau kita voting 50% ditambah 1 atau berapa angka?
Para ahli peperangan biasa mengatakan bahwa untuk mengalahkan insurgen atau orang-orang gerilyawan diperlukan kekuatan 3 kali lipat baru mampu mengalahkan orang-orang yang gerilya. Tidak ada kajian-kajian lain yang kuat di dalam fenomena sosial ini. Tapi justru menarik, Al-Quran memberikan indikasi-indikasi tentang berapa persen dari masyarakat yang mampu mengubah arah masyarakat itu beserta dengan kualifikasi yang dimilikinya. Di dalam Ali Imran ayat 113 tadi Allah tegas mengatakan, sesungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu di dalam perjumpaan 2 golongan. Segolongan orang yang berada di jalan Allah dan yang lain kafir, yang dengan mata mereka sendiri melihat seolah-olah orang yang ada di jalan Allah itu jumlahnya 2 kali lipat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil satu inspirasi yang dikaitkan lagi dengan nanti surat Al-Anfal ayat 65 yang saya bacakan artinya saja. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Dan jika ada 100 orang yang bersabar di antaramu, niscaya mereka akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Di dalam ayat berikutnya disebutkan, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antaramu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka mampu mengalahkan 200. Menarik sekali indikasi-indikasi yang diberikan oleh Allah. Orang yang mempunyai keyakinan akan sebuah tujuan dari perjuangan mampu mengalahkan 2 kali musuh yang tidak mempunyai keyakinan. Istilah lain yang bisa dipakai adalah sekelompok orang yang mempunyai homo nomos mampu mengalahkan 2 kali orang-orang yang anomos, yang tidak punya pegangan. Sedangkan orang-orang yang mempunyai autonomos, orang yang mempunyai keyakinan ditambah kesabaran yang kuat, nilainya adalah 10 kali. Dalam hal ini bolehlah kita mengambil inspirasi bahwa mungkin yang disebut dengan arus mayoritas itu kalau kita beriman dan bersabar, maka cukup 10% di antara kita. Kalau penduduk Indonesia 300 juta, cukup 30% saja mereka mampu menggerakkan Indonesia untuk menjadi bangsa yang beradab. Tapi sebaliknya, kalau cuma beriman kesabarannya kurang begitu, mungkin kita perlu 34%-an untuk merubahnya. Kalau jumlahnya 87% dan nggak bisa apa-apa juga, mari kita beristighfar. Hadirin yang berbahagia. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah juga berfirman di ayat 153 dan seterusnya yang tadi Khatib bacakan. Yang sebagian artinya disampaikan bahwa kita akan diuji dengan ketakutan dan kekurangan, serta kelaparan dan kekurangan akan harta kekayaan, jiwa dan buah-buahan. Maka berikan kabar pada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadirin, menerima ketentuan Allah dengan ikhlas adalah sendi iman, dan itu baik. Menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah sesudah kita berusaha, itu namanya tawakal, itu juga baik. Mencukupkan diri dengan rezeki yang diberikan Allah, itu qanaah, itu juga baik. Tapi itukah yang dimaksud sabar? Mari kita mencoba memahami lebih jauh. Di dalam surat Muhammad ayat 31, Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah benar-benar akan menguji kalian, sehingga kami mengetahui orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam agama Allah dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Di dalam Al-Insan ayat 23-24, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran padamu Muhammad dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk menjalankan ketetapan Tuhan. Di dalam Ali Imran ayat 146 Allah juga berfirman, dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana menimpa mereka di jalan Allah. Dan mereka tidak lesu serta tidak menyerah. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Indikasi-indikasi yang dapat kita peroleh dari ayat-ayat tadi memberikan satu pelajaran. Sabar bukan menyerah. Diam karena kita tidak berani melawan. Sabar sesungguhnya sebaliknya daripada itu.
tidak menyerah untuk menggapai apa yang diperintahkan Allah sampai kita kembali kepadanya. Ingat, orang yang sabar adalah orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali padanya. Apa makna yang dapat kita berikan pada pernyataan ini? Kita semua berasal dari Allah dengan tugas mengurus dunia dan akan kembali untuk diminta pertanggungjawaban apa yang kalian perbuat di dunia. Dan di dalam rangka menjalankan tugas itu Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kekurangan dan kelaparan. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang tidak menyerah untuk menjalankan perintah ngurus dunia ini walaupun berada tengah segala kekurangan. Bukan orang yang belum apa-apa berusaha kemudian menyerah saja dan mengatakan kita bersabar saja. Kita memang memerlukan penyegaran atas tafsir Al-Quran ini. Al-Qurannya tetap, tetapi penafsiran kita tidak boleh berhenti. Terserah pada kita, apakah kita akan memilih tafsir yang romantik dan melenakan atau memilih tafsir yang inspiratif dan menggerakkan. Al-Quran, hadis qudsi dikutipkan juga bahwa Allah memposisikan diri sebagaimana prasangka hambanya. Sedangkan di dalam surat Ar-Ra'd Allah juga berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Terakhir, di dalam surat Ali Imran ayat 7 ada peringatan yang luar biasa keras. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, maka mereka memilih sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk menimbulkan halangan, untuk bikin alasan tidak berbuat, dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya ketika mengamati gejala-gejala alam, ketika membaca Al-Quran berkata, kami beriman pada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya berasal dari Tuhan kami. Dan tidak akan dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Bila tsunami demi tsunami, bila banjir demi banjir, bila kekeringan demi kekeringan, bila bencana demi bencana terus berlangsung dan kita tidak memperbaiki diri, mari kita mengevaluasi diri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin yang berbahagia, marilah pada paruh kedua khutbah ini kita bersama berdoa. Doa yang tidak panjang tetapi sungguh-sungguh harus kita resapkan. Allahumma rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.